Bagian kedua, jaminan, ya, dan memenuhi ya, benar ya. Nah, ya, karena perkara pidana dengan nomor 89 garis miring garis 2020 garis menyatakan jaminan alias Minan bin Asran dan Muhammad Fauzi alias Inti bin Asran menyatakan pada terbuka sehat berdoa Muhammad Fauzi sehat. Jaminan sehat, sehat ya. Baik, sesuai agenda persidangan hari ini akan diajukan perkara mengenai terhadap surat dakwaan ya, yang akan diajukan oleh penasihat hukum saudara ya. Baik, didengarkan baik-baik ya. Penasihat hukum sudah siap, majelis. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keberatan, eksepsi 1 Romawi pendahuluan. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami bangga dapat hadir dan menjadi bagian dalam persidangan perkara ini. Selanjutnya kami mohon agar dalil-dalil dan semua argumentasi yang kami sampaikan dalam keberatan eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dengan dalil-dalil dan argumentasi yang akan kami sampaikan dalam pembelaan dan dokumen jawab-berjawab lainnya. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati. Sebagai prolog keberatan eksepsi ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa kerangka berpikir dan konsepsi keilmuan yang kami jadikan landasan argumentasi dalam setiap pembelaan kami, baik dalam eksepsi ini, pledoi, dokumen jawab berjawab lainnya. Kami berharap prolog yang kami sampaikan ini bisa menjadi salah satu landasan dan perspektif lain bagi majelis hakim dalam melihat perkara ini dan melihat perkara-perkara lain yang dihadapkan kepada majelis untuk diperiksa dan diadili. Hukum dapat dimaknai sebagai teori atau filosofi. Hukum dapat dimaknai sebagai norma atau aturan. Dan hukum dapat dimaknai sebagai realitas atau kenyataan. Hukum sebagai teori dan filosofi banyak dikaji oleh disiplin ilmu hukum. Teori hukum, filsafat hukum. Hukum sebagai norma atau aturan banyak dikaji oleh disiplin bidang hukum tertentu. Seperti hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata, hukum agraria, dan berbagai bidang hukum lainnya. Hukum sebagai suatu realitas atau kenyataan banyak dikaji oleh disiplin ilmu sosial yang melahirkan disiplin keilmuan yang objek kajiannya hukum. Seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan berbagai ilmu sosial lainnya yang objek kajiannya hukum. Kajian disiplin ilmu sosial dalam bidang hukum bersifat spekulatif, tidak substansif, sehingga tidak mampu menjawab berbagai fenomena hukum, baik secara epistemologis maupun secara ontologis. Tegasnya, ilmu sosial yang objek kajian hukum hanya mampu menjabarkan suatu fenomena hukum, tanpa mampu menjawab kenapa fenomena ini terjadi dan bagaimana solusi atas fenomena itu. Teknologi pikiran atau mind technology mampu menjawab realitas hukum yang tidak mampu dijawab secara epistemologis dan ontologis
oleh disiplin ilmu-ilmu sosial yang objek kajiannya hukum. Dalam perkara ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa tidak hanya melihat perkara ini dalam perspektif teori, filosofi, dan norma, tetapi kami coba melihat perkara ini dari perspektif hukum sebagai realitas atau kenyataan melalui pendekatan teknologi pikiran atau main teknologi. 1. Teknologi pikiran atau main teknologi. Teknologi pikiran atau main teknologi merupakan suatu teknik atau cara yang terstruktur dan sistematis untuk melakukan intervensi dan rekayasa pikiran guna melakukan transformasi diri yang berlandaskan pada teori pikiran, filosofi pikiran, hukum alam yang mengatur mekanisme kerja pikiran. Konkretnya, teknologi ini bisa dan mampu digunakan untuk pemulihan kesehatan mental, kesehatan fisik yang bersifat psikosomatis, pengembangan diri dalam bidang hubungan dengan orang lain, spiritual, karir, dan finansial. Berbagai bentuk teknologi pikiran, main teknologi yang diantaranya neuro-linguistic programming, psiko-neuroimunologi, hipnosis, aura terapi, emotional freedom teknik, spiritual freedom teknik, dan berbagai bentuk meditasi. Teknologi pikiran atau main teknologi merupakan salah satu bentuk kreativitas dalam bidang psikologi yang bersifat teknis dan pragmatis. Bahkan di Amerika dan Inggris, salah satu bentuk main teknologi yaitu hipnosis oleh organisasi profesi psikologis klinis dimasukkan sebagai salah satu cabang disiplin psikologi. Di negara-negara dengan sistem common law, Anglo-Saxon, kajian psikologi hukum merupakan kajian yang cukup populer di kalangan para praktisi hukum dan akademisi hukum. Kajian psikologi hukum sebagai salah satu instrumen untuk membuat argumentasi hukum, baik untuk kepentingan penegakan hukum maupun untuk kepentingan naskah akademis rancangan kontrak hukum. Landasan teknologi pikiran atau main teknologi berupa teori pikiran, filosofi pikiran, hukum alam yang mengatur mekanisme pikiran kami gunakan sebagai instrumen untuk melihat realitas hukum dan menyusun berbagai argumentasi hukum dalam perkara ini. Dalam perspektif teori dan filosofi teknologi pikiran, main teknologi, semua objek, semua fenomena, dan semua kejadian bersifat netral tanpa makna. Makna hanya ada dalam pikiran. Dengan kata lain, suatu makna tidak melekat pada objek dan fenomena. Namun demikian, meskipun kami mencoba melihat perkara ini melalui pendekatan realitas hukum dalam perspektif main teknologi, dalam hal-hal tertentu kami tidak meninggalkan kajian normatif, teoritis, dan filosofis dalam membangun argumentasi guna menyimpulkan setiap objek, fenomena, dan kejadian atau bukti untuk menyimpulkan kesalahan terdakwa. 2. Pikiran menentukan realitas hukum. Secara spiritualitas dan keyakinan, hidup seseorang ditentukan oleh Tuhan, dan semua kehidupan ditentukan oleh Tuhan. Bahkan daun dan ranting yang gugur pun atas kehendak Tuhan. Namun secara filosofis dan saintifik, realitas dan totalitas hidup seseorang ditentukan oleh pikirannya. Pikiran merupakan skrip kehidupan bagi setiap orang yang ditulisnya sendiri melalui proses tumbuh kembangnya sebagai anak manusia. Pikiran menentukan totalitas dan realitas seseorang. Telah lama dikemukakan oleh para filsuf besar Yunani kuno, yakni 3 serangkai guru murid, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Hukum, baik dalam arti filsafat hukum, teori hukum, norma hukum, maupun praktek hukum, merupakan ekspresi dari pikiran manusia. Dengan kata lain, pikiran manusia mewujudkan semua bentuk dan simbol-simbol hukum, baik dalam tataran norma, teori, filosofi, dan praktek hukum, sehingga hukum yang sebenarnya ada dalam pikiran manusia. 3. Teori dan filsafat pikiran. Manusia hanya digerakkan oleh satu kekuatan, yakni emosi. Dan emosi hanya dipicu oleh satu hal, yakni pikiran.
Pikiran tertentu menimbulkan emosi tertentu. Dan emosi tertentu disebabkan oleh pikiran tertentu. Dengan demikian, memahami bagaimana pikiran bekerja menjadi lebih penting daripada sekedar memahami bagaimana hukum bekerja dan berproses. Karena hukum pada prinsipnya tidak pernah bekerja. Hukum merupakan sesuatu yang statis dan diam. Yang bekerja adalah pikiran manusia melalui proses memaknai dan meyakini. Oleh karena pikiran bekerja dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, maka sebagian dari kita menganggap berpikir merupakan suatu proses yang terjadi dengan sendirinya. Padahal berpikir merupakan suatu proses yang kita kehendaki. Tidak hanya itu, oleh karena pikiran bekerja dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, maka seakan-akan hukum itu bergerak dan berproses. Padahal hukum itu statis dan diam. Sehingga secara sosiologis kita mengenal istilah proses hukum. Jelas sekali istilah ini merupakan istilah yang salah karena sekali lagi hukum tidak pernah berproses. Tentu saja memahami bagaimana hukum bekerja dan berproses akan membuat kita menjadi cerdas dalam menganalisa suatu perkara konkret dan membuat argumentasi hukum. Namun memahami bagaimana pikiran bekerja dan berproses akan membuat kita menjadi lebih bijak dalam menganalisa dan berargumentasi. Manusia mempunyai dua macam pikiran, yakni pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar merupakan rasionalitas yang akan mengarahkan pikiran sadar, bawah sadar. Peran dan pengaruh pikiran sadar dalam menentukan sikap dan perilaku kita 12%. Sedangkan peran dan pengaruh pikiran bawah sadar dalam menentukan sikap dan perilaku kita 88%. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar saling mempengaruhi. Meskipun pikiran sadar dan pikiran bawah sadar mempunyai karakteristik yang berbeda, yang bekerja dalam kesadaran yang berbeda. Namun kedua pikiran ini bekerja secara paralel. Sifat pikiran sadar analitik, rasional, memori jangka pendek, willpower, dan area kritik. Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi spesifik, yaitu mengidentifikasi informasi yang masuk melalui panca indera, membandingkan informasi yang masuk dengan database yang ada di pikiran bawah sadar, menganalisa dan memutuskan. Pikiran bawah sadar menyimpan kebiasaan, emosi, memori jangka panjang, intuisi, kepribadian, kreativitas, persepsi, belief, value, dan semua variabel-variabel ini berakumulasi membentuk suatu pola yang ajeng dan secara umum disebut dengan mindset. Salah satu sifat pikiran bawah sadar adalah malas untuk berubah. Segala sesuatu yang telah masuk ke pikiran bawah sadar akan menjadi program pikiran yang menjadi filter mental bagi setiap orang dalam merespon setiap stimulan yang diindrainya. Secara filosofis, hukum yang sesungguhnya merupakan akumulasi dari variabel-variabel yang ada di pikiran bawah sadar. Variabel-variabel inilah yang menciptakan hukum dalam diri seseorang yang menentukan boleh tidaknya suatu sikap dan perbuatan dilakukan. Dan variabel-variabel inilah yang menentukan cara seorang memaknai hukum positif yang berlaku dalam suatu otoritas tertentu. 4. Hukum bersifat netral dan tanpa makna. Semua objek, semua fenomena, dan semua kejadian di alam ini termasuk fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bersifat netral tanpa makna. Artinya makna tidak melekat pada objek dan fenomena dan kejadian. Dalam kurung bukti, makna hanya ada dalam pikiran. Makna dari suatu objek, fenomena, dan kejadian tergantung dari cara setiap orang dalam tanda petik memaknai dan meyakini. Dan cara setiap orang memaknai dan meyakini ditentukan oleh belief dan value yang ada di pikiran bawah sadar yang hidup, tumbuh, dan berkembang seirama dengan tumbuh kembangnya seorang anak manusia. Hukum, baik dalam arti peraturan perundang-undangan, teori, dan filosofi bersifat netral dan tanpa makna. Ia baru mempunyai makna pada saat dihadapkan pada suatu perkara konkret dan dipikirkan melalui proses pemaknaan. Rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam dakwaannya merupakan rangkaian perbuatan yang bersifat netral tanpa makna.
tidak mengandung baik dan buruk, benar dan salah. Semua tergantung bagaimana setiap orang memaknai dan meyakini. Proses memaknai dan meyakini merupakan proses berpikir yang 88% ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati. Mungkin kita pernah mendengar suatu landasan filosofi dalam main teknologi, Neuro-Linguistic Programming, yakni the map is not territory. Artinya, peta bukanlah wilayah yang sesungguhnya. Maksudnya, bahasa atau linguistik sebagai alat untuk menggambarkan suatu fakta atau realitas tidak akan mampu menggambarkan fakta atau realitas sebagaimana adanya. Bahasa atau linguistik hanya simbol untuk menggambarkan sebuah fakta atau realitas. Dan sebagai simbol, maka apa yang disampaikan bahasa atau linguistik bukanlah fakta itu sendiri. Dalam perkara ini, semua fakta atau realitas akan digambarkan melalui linguistik atau bahasa yang akan disampaikan oleh para saksi dan para terdakwa yang berdasarkan filosofi the map is not territory. Tentu saja fakta atau realitas yang akan disampaikan oleh para saksi dan para terdakwa tidak akan mampu menggambarkan fakta atau realitas yang sesungguhnya. Dengan demikian, apa yang ada dalam pikiran kita sesungguhnya hanyalah persepsi kita akan suatu fakta atau realitas dan bukan fakta atau realitas itu sendiri. Contoh, kita mendengar kata jeruk. Masing-masing dari kita akan memunculkan gambaran yang berbeda tentang jeruk ini. Ada yang dipikirkannya jeruk Bali, ada yang dipikirkan jeruk Pontianak, jeruk Mandarin, jeruk kunci. Semua sangat tergantung bagaimana cara seorang memaknai dan meyakini. Dan inilah salah satu landasan filosofi dan saintifik bahwa semua objek, semua fenomena, dan semua kejadian bersifat netral tanpa makna. Demikian pulanya dengan hukum, baik hukum sebagai norma, hukum sebagai teori, dan hukum sebagai filosofi, semuanya bersifat netral tanpa makna. 5. Hukum alam yang mengatur pikiran menentukan cara seorang jaksa penuntut umum memaknai dan meyakini suatu perkara. Hukum alam merupakan hukum yang berproses secara alami. Hukum ini bekerja dengan sangat teliti, bersifat universal dan tidak bisa direkayasa dan dimanipulasi. Salah satu bagian dari hukum alam adalah hukum pikiran. Hukum ini ada dalam diri manusia dan bekerja menurut arah pikirannya. Dari sekian banyak hukum alam yang mengatur tentang pikiran, ada 2 hukum pikiran yang mendominasi dan mengendalikan seorang jaksa penuntut umum dalam memaknai dan meyakini suatu perkara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, yakni hukum konsentrasi, bahwa pikiran hanya bisa memikirkan satu hal dalam waktu bersamaan, dan hukum akumulasi, bahwa suatu bentuk pikiran dengan emosi tertentu semakin sering dipikirkan, maka semakin besar pengaruhnya bagi hidup seseorang dan semakin intens emosi yang menggelutinya. Pada saat suatu perkara pidana diserahkan kepada seorang jaksa penuntut umum, maka pada saat itu hukum konsentrasi mulai bekerja. Seorang jaksa penuntut umum hanya bisa memikirkan satu hal dalam waktu bersamaan, yakni kesalahan terdakwa. Sehingga yang bersangkutan tidak akan pernah bisa memikirkan kebenaran yang dimiliki terdakwa. Semakin sering seorang jaksa penuntut umum memikirkan kesalahan terdakwa, maka hukum akumulasi mulai bekerja dan semakin besar keyakinan seorang jaksa penuntut umum terhadap kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya kenapa azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, tidak bisa diterapkan dalam praktek hukum. Di dalam otak manusia ada suatu bagian yang fungsinya memberikan alasan logis terhadap setiap hal yang diyakini benar dalam tanda petik. Maka pada saat seorang jaksa penuntut umum meyakini kesalahan terdakwa, maka akan banyak alasan logis yang bisa dikemukakan untuk mendukung keyakinan yang ia rasakan. Proses mental yang dialami oleh seorang jaksa penuntut umum tersebut dialami oleh seorang penasihat hukum atau advokat, sehingga penasihat hukum atau advokat berdasarkan hukum konsentrasi dan hukum akumulasi hanya mampu memikirkan sisi benar dari seorang terdakwa tanpa mampu memikirkan sisi lain kesalahan seorang terdakwa.
Itulah makna filosofi dan saintifik ungkapan bijak sebagai berikut. Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif. Penasihat hukum mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subjektif. Penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif. Hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula. 6. Hakim memutus suatu perkara berdasarkan pikiran bawah sadarnya. 88% manusia digerakkan oleh pikiran bawah sadarnya. Disebut pikiran bawah sadar karena pikiran sadar tidak menyadari pikiran ini bekerja. Demikian halnya dalam memutus suatu perkara. 88% hakim ditentukan oleh pikiran bawah sadar berupa akumulasi dari emosi, intuisi, kepribadian, kreativitas, persepsi, belief dan value yang membentuk cara hakim memaknai dan meyakini. Setiap stimulan yang diindrainya yang dalam kesehariannya disebut mindset. Ada 5 cara terbentuknya suatu mindset yang menentukan cara seorang hakim memaknai dan meyakini setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Yakni 1. Kebiasaan atau pengulangan. Segala sesuatu yang dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang akan masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi mindset yang menentukan cara seseorang memaknai dan meyakini. 2. Identifikasi kelompok. Seseorang cenderung mengikuti kebiasaan yang ada dalam suatu kelompok atau komunitas sehingga membentuk mindset. 3. Ide yang disampaikan oleh figur yang dipandang memiliki otoritas. Apa yang disampaikan oleh seseorang yang dipandang memiliki otoritas akan diterima oleh pikiran bawah sadar dengan mudah sehingga membentuk mindset. 4. Emosi yang intens. Setiap kejadian yang disertai intensitas emosi yang tinggi akan masuk ke pikiran bawah sadar sehingga membentuk mindset. Hipnosis. Kondisi hipnosis akan membuat suatu ide atau suatu bentuk pikiran tertentu akan lebih mudah dipikirin bawah sadar dan membentuk mindset. Pengulangan atau kebiasaan seorang hakim yang memutus terdakwa bersalah cenderung akan menjadi mindset dan tersimpan di pikiran bawah sadar seorang hakim dalam bentuk cara memaknai dan meyakini setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Dan hal ini membuat refleks hakim untuk terbiasa memutus seorang terdakwa bersalah. Tentu saja hal ini kurang disadari oleh seorang hakim karena kecenderungan ini ada di dalam pikiran bawah sadar seorang hakim. Fenomena ini bisa dianalogikan sebagai berikut. Kebiasaan merokok disebabkan karena adanya perilaku merokok yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga tersimpan di pikiran bawah sadar dan menjadi mindset. Meskipun pikiran sadar atau rasionalitas tahu merokok menimbulkan hal-hal yang negatif dan destruktif bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain dan lingkungannya. Identifikasi kelompok. Seseorang cenderung mengikuti kebiasaan yang ada dalam suatu kelompok atau komunitas. Tanpa disadari, kebiasaan seorang hakim memutus suatu perkara akan menjadi kebiasaan lingkungannya. Dan hal ini akan saling berpengaruh bagi hakim-hakim yang lainnya dalam komunitas tersebut sehingga membentuk mindset. Dan itulah salah satu sebab kenapa begitu sulit bagi seorang terdakwa untuk bebas dalam suatu perkara pidana. 7. Dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati. Dalam kesempatan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin melakukan koreksi terhadap dakwaan yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum untuk menilai apakah rumusan delik dan penerapan pasal-pasal pidana dalam perkara ini sudah tepat dan benar dan apakah sudah sesuai dengan fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik tersebut sengaja dikonstruksikan tanpa didukung oleh fakta yuridis yang dapat diakumulasikan terhadap pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, bahwa suatu dakwaan harus jelas dan terperinci serta memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan, yang apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya dakwaan tersebut. Kutipan bunyi pasal 143 ayat 2 KUHP berbunyi sebagai berikut.
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dengan memperhatikan bunyi pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yakni syarat formil pasal 143 ayat 2 huruf A, maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat tanggal ditandatangani oleh jasa penuntut umum serta membuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Syarat material pasal 143 ayat 2 huruf B. Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kemudian pasal 143 ayat 3 huruf B KUHP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat material surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau null and void, yang berarti sejak semula tidak ada tindakan pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu. Sebelum lebih jauh menguraikan eksepsi ini, kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan pengertian syarat cermat, jelas, dan lengkap. Berikut kami kutip dari buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI halaman 12 menyebutkan, yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikannya. Antara lain misalnya, apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan? Apakah penerapan hukum atau ketentuan pidana sudah tepat? Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut? Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa? Apakah tindak pidana dakwaan tidak nebis in idem? Yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Hal ini harus diperhatikan. Jangan sekali-sekali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya. Seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama, sedangkan unsurnya berbeda. Sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas, obscurable, yang diancam dengan kebatalan. Yang dimaksud dengan lengkap, uraian surat dakwaan harus mencangkup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Sejalan dengan argumentasi yuridis tersebut di atas, adalah tidak berlebihan jika kami mengajukan keberatan eksepsi atas surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum, bukan untuk menilai baik buruknya kualitas surat dakwaan tersebut, tetapi kami secara bersama-sama menegakkan hukum sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar hak-hak terdakwa dalam membela diri dapat terlindungi, sehingga pada akhirnya kita semua menyetujui bahwa penegakan hukum yang fair sedang dilakukan dalam persidangan ini. 2 Romawi, pembahasan surat dakwaan. 1. Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP tidak relevan dengan uraian perbuatan terdakwa. Berikut adalah unsur-unsur pasal 170 KUHP. Unsur barang siapa. Maksudnya barang siapa ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, minimal 2 orang atau lebih. Di muka umum, perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat tersembunyi, tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut.
Pasal ini tidak berlaku pada tempat-tempat pribadi yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk di jalan raya jika kepentingan publik tidak terusik secara bersama-sama. Secara bersama-sama artinya para pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. R. Susilo menyatakan bahwa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan seterusnya terhadap orang atau barang. Jadi orang di sini bisa saja tidak memandang kedudukan dan pangkat. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang milik siapa saja, tidak tergantung siapa pemiliknya. Pasal 170 KUHP ditujukan kepada mereka-mereka yang melakukan demonstran, lalu menyerang petugas, merusak fasilitas umum, dan mengganggu keamanan publik. Jadi pasal ini dirancang untuk melindungi masyarakat umum, menjaga ketertiban umum, dan berlangsung dalam ruang publik. Sehingga tujuan dari perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum. Sehingga yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang bukanlah tujuan utama pasal 170 KUHP. Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Pasal 170 KUHP dimaknai sebagai perlindungan terhadap ketertiban umum dan bukan dimaksud melindungi kepentingan individu. Sehingga yang harus ditemukan dalam pasal 170 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan tersebut ingin mengacau atau membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat. Tidak semua tindak pidana, tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan pasal 170 KUHP. Kualitas delik ini adalah mengganggu ketertiban umum. Artinya harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku melakukan pidana punya niat ingin membuat kekacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Uraian perbuatan para terdakwa dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak relevan dengan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pasal 170 KUHP sebagaimana yang diuraikan di atas. Dengan kata lain, saudara jaksa penuntut umum tidak menguraikan perbuatan terdakwa yang relevan atau yang berhubungan dengan pasal yang didakwakan, yakni pasal 170 KUHP. Dakwaan demikian tentu saja merupakan dakwaan tidak memenuhi syarat material surat dakwaan karena tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, menurut pasal 143 ayat 3 huruf B KUHP, dakwaan demikian batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada dalam pasal 170 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dengan uraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menimbulkan kebingungan bagi terdakwa dalam membela diri. 2. Surat dakwaan tidak merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material yang dilakukan terdakwa. Meskipun banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli untuk merumuskan kriteria yang pasti kapan suatu perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan sudah memenuhi syarat cermat, jelas, dan lengkap. Namun dalam kenyataannya adalah suatu hal yang hampir dapat dikatakan tidak mungkin, bahkan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk menentukan suatu kriteria yang pasti kapan suatu perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan sudah cermat, jelas, dan lengkap. Para ahli dan doktrin hukum menyimpulkan apabila kepentingan terdakwa dalam membela diri dirugikan atas surat dakwaan atau jika ada keadaan yang menunjukkan terdakwa dirugikan, maka dakwaan tersebut dapat digolongkan sebagai dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap yang harus batal demi hukum. M. Yahya Harahap 1988 halaman 423 sampai dengan halaman 424 menyatakan
Apakah benar hak terdakwa dirugikan untuk membela diri? Apakah dakwaan tidak memenuhi rumusan perbuatan didakwakan? Apakah rumusan dakwaan yang satu dan yang lainnya saling bertentangan? Apakah surat dakwaan merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan oleh terdakwa? Apakah surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan? Jika mencermati dakwaan saudara jaksa penuntut umum, maka jelas ada ketidaksesuaian antara unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 170 KUHP dengan uraian perbuatan material yang dilakukan oleh para terdakwa. Oleh karena perbuatan para terdakwa yang digambarkan dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP, maka surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum kabur, obscurable, yang membuat para terdakwa menjadi sulit untuk membela diri. Surat dakwaan demikian merupakan surat dakwaan tidak memenuhi syarat material surat dakwaan, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Uraian tempat terjadinya tindak pidana bertolak belakang dengan unsur dalam pasal 170 KUHP. Salah satu unsur dari pasal 170 KUHP adalah di muka umum. Karena kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kejahatan yang ditunjukkan untuk mengganggu ketertiban umum. Namun secara tegas dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum menyebutkan perbuatan terdakwa terjadi di halaman rumah saksi Mahyuda alias Uda. Tentu saja halaman rumah saksi Mahyuda bukan merupakan di muka umum dalam tanda petik sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP. Dengan demikian, surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tersebut kacau karena menguraikan tempat terjadinya tindak pidana yang bertentangan dengan salah satu unsur pasal 170 KUHP sehingga membingungkan terdakwa dalam membela diri. Surat dakwaan demikian merupakan surat dakwaan yang dapat dikualifikasikan sebagai surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap, yang tidak memenuhi syarat material surat dakwaan sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena merugikan terdakwa dalam membela diri. 4. Uraian dakwaan pada dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua sama. Dalam dakwaan kedua, saudara jaksa penuntut umum hanya mengcopy paste atau merujuk pada uraian perbuatan terdakwa yang disebutkan dalam dakwaan ke-1. Padahal unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan ke-1, yakni pasal 170 KUHP, dan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua, yakni pasal 351 KUHP, memiliki unsur-unsur yang berbeda. Bahkan jenis dan corak kedua tindak pidana ini jauh berbeda. Tentu saja para terdakwa merasa kesulitan untuk membela diri karena para terdakwa didakwa dengan pasal yang berbeda, baik jenis maupun unsur-unsurnya, namun uraian perbuatan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua sama. Dakwaan demikian ini merupakan dakwaan yang tidak memenuhi syarat material surat dakwaan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan tidak memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, sehingga harus batal demi hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena merugikan dan membingungkan para terdakwa dalam membela diri. 5. Bentuk dakwaan alternatif surat dakwaan jaksa penuntut umum membingungkan. Bentuk dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah alternatif. Bentuk dakwaan ini lazimnya digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan. Misalnya pencurian dengan penadahan, penipuan dengan penggelapan, pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan sebagainya. Dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan pasal ke-1, pasal 170 ayat 1 ketiga KUHP, dan kedua pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 2 KUHP. Kualifikasi tindak pidana dan dakwaan ini memiliki corak atau ciri yang berbeda, sehingga dakwaan demikian ini membuat keraguan bagi terdakwa dalam membela diri. Surat dakwaan tidak menyesuaikan antara bentuk surat dakwaan dengan tindak pidana yang didakwakan merupakan surat dakwaan yang dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap, yang harus batal demi hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. 6. Dakwaan kedua berhubungan dengan penyertaan dalil neming.
Namun uraian perbuatan antara terdakwa ke satu dan uraian perbuatan antara dakwaan satu dan keduaan sama. Dakwaan saudara jaksa penuntut umum dalam dakwaan kedua berhubungan dengan penyertaan atau doleming. Sedangkan dalam dakwaan ke-1 tidak berhubungan dengan penyertaan sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 KUHP. Uraian perbuatan para terdakwa dalam dakwaan ke-1 dan uraian perbuatan para terdakwa dalam uraian dakwaan kedua sama. Dakwaan yang demikian ini jelas sekali kacau dan membingungkan para terdakwa dalam membela diri. Sehingga dakwaan demikian merupakan dakwaan yang tidak memenuhi syarat material, suatu dakwaan yang harus memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana didakwakan. Oleh karenanya sudah sepatutnya surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum yang demikian dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 7. Dakwaan kedua tidak menguraikan secara terperinci peran para terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan kedua surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum berhubungan dengan penyertaan doleming sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 KUHP. Namun dalam surat dakwaan tersebut saudara jaksa penuntut umum tidak merumuskan secara terperinci peran para terdakwa masing-masing atau secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP. Dalam surat dakwaan tersebut tidak dirumuskan kualitas masing-masing pihak, apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Dakwaan yang berhubungan dengan penyertaan doleming yang tidak menyebutkan secara terperinci peran para terdakwa masing-masing atau secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan merupakan dakwaan yang tidak memenuhi syarat material surat dakwaan sehingga dianggap sebagai dakwaan yang tidak memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Dan tentu saja dakwaan demikian ini menyulitkan bagi terdakwa untuk membela diri. Surat dakwaan yang demikian ini merupakan surat dakwaan yang dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan tersebut merupakan surat dakwaan yang tidak dapat diterima. 3 Romawi permohonan. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yuridis di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutus perkara nomor 819-P.B/2020-PB BRB sependapat dengan kami dan berkenan memutus sebagai berikut. 1. Menyatakan menerima keberatan eksepsi terdakwa 1 Sahminan bin Asran dan terdakwa 2 Muhammad Fauji bin Asran. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM strip 3 garing BRB garing 06 garing 2020 tertanggal 26 Juni 2020 yang dibacakan pada tanggal 16 Juli 2020 sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara aku tidak dapat diperiksa lebih lanjut, mengembalikan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, membebaskan terdakwa dari tahanan. Demikian keberatan eksepsi ini kami sampaikan agar majelis hakim yang terhormat dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Bambang Yuganto dan partner Lobom Bambang Yuganto. Terima kasih majelis. Baiklah, tadi ya terdakwa